Pertama-tama mewakili teman-teman dari Baikal Subuhan mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid Umul yang telah menerima kami untuk sama-sama sholat subuh secara berjamaah di masjid yang Masya Allah indah sekali. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Oleh karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua, dan tentunya nikmat yang paling besar yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmat perjumpaan dengan bulan Ramadan. Ketika kita bisa masuk bulan Ramadan, ketika disampaikan umur kita di palang mana yang umur tak pertama mana di bulan Ramadan, yang mana kemudian di bulan Ramadan ini kita bisa berpuasa, kita bisa sholat tarawih, kita bisa bersedekah, dan mudah-mudahan semua amalan kita ini terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Jamaah sekalian berbahagia, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Saya ingin hanya menyampaikan satu poin, bahwa bulan puasa, ibadah puasa sesungguhnya mengajarkan kita tentang satu sifat yang sangat penting yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu sifat sabar. Dari ibadah puasa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita tentang arti kesabaran. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang berpuasa diperintahkan untuk meninggalkan makan. Disuruh berpuasa, disuruh salayro al-yadre, disuruh salayro inunge. Dan tentunya ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum, itu berarti kita sedang mengalami kesusahan, kita menderita. Maka di situ kita dilatih untuk menjadi orang-orang bersabar dalam menjalani segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jemaah sekalian, sifat sabar ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim. Karena kenapa? Karena memang kehidupan kita ini memang diliputi dengan berbagai kesusahan. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya berbahagia. Terkadang kita bahagia banyak uang, kita yang pedagang misalnya, kita yang melaut, terkadang liwa selena diruntuh tapi terkadang juga tidak ada nihil. Maka di situ ada namanya kesabaran. Kita harus sabar dalam menjalani segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Makanya para ulama menjelaskan sabar itu ada 3 modelnya. Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah kita harus sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang namanya perintah Allah itu terkadang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Seperti ibadah puasa, kita berlawanan dengan hawa nafsu. Sebenarnya kita mau makan, lo ladet lo ladet minum, semua kita mau makan. Tapi ketika datang perintah Allah di bulan Ramadan, mulai dari subuh hari sampai petang hari, kita dilarang untuk melaksanakan 3 hal tersebut. Kita sabar. Makanya perintah Allah itu memang terkadang ya berat. Tapi ya lo tidak ada namanya saya orang muslim. Ya, memang kita muslim ini akan diuji dengan perintah. Bagi seorang muslimah misalnya, berjilbab itu terkadang sebuah perintah yang berat. Karena itu pelangi soy, dia tonaga dipasangi, dia tonaga asing, disuruh tongkol. Di situ terjadi desa panas, dan itu akan menyusahkan kita. Maka kita harus sabar dalam menjalani perintah tersebut. Makanya kalau kita lihat ya mas sekalian, kalau di Taito-Rota, ujian yang ditimpakan kepada mereka itu sungguh hebat. Berbeda dengan kita hari ini, kita sekarang dipenuhi dengan fasilitas. Kalau kita sekarang masjid di mana-mana, fasilitas di mana-mana, motor, kita uriya kalau ke masjid jopa pada mobil. Ya. Maka disebutkan dalam riwayat ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum, ya, berjalan ke masjid tanpa penuntun.
Makanya dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya tidak hadir ikut sholat berjamaah? Boleh tidak saya tidak hadir sholat berjamaah? Karena pada itu Rasulullah SAW mewajibkan kepada sahabat untuk semua ikut sholat berjamaah. Abdullah bin Umar Maktum radhiyallahu ta'ala kemudian meminta izin kepada Rasulullah, saya ini seorang buta. Ya, dengar ring-ring kasih lo kami sini, bolehkah saya tidak hadir sholat berjamaah? Rasulullah kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar Maktum, hal tasma'un nida'us sholat? Apakah engkau mendengar panggilan azan? Abdullah bin Umar mengatakan, na'am, saya mendengarnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'ajib da'i Allah, maka jawablah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita betapa dulu para sahabat diuji dengan kesusahan, tapi mereka sabar dalam menjalaninya. Di awal-awal Islam, kita lihat jamaah sekalian, Bilal bin Rabah, ya, kemudian keluarga Yasir. Mereka dulu seorang budak, tapi setelah dia masuk Islam, kemudian majikannya kemudian menyiksa mereka karena tidak rela dengan keislaman Bilal. Akhirnya dibawalah Bilal keluar, disiksa, pokoknya diulangi sok. Kenapa mereka disiksa? Karena majikannya ingin supaya Bilal keluar dari agama Islam. Tapi Bilal tetap mempertahankan keimanannya, tetap mengatakan ahadun ahad. Ya, ada juga namanya keluarga Yasir, namanya Sumayyah, namanya mamanya Sumayyah itu disiksa sampai meninggal, disuruh keluar dari agama Islam, suka oleh agama Muhammad. Tapi keluarga Yasir ini kemudian tetap teguh dengan pendirian, diuji dengan kesusahan, dengan ancaman. Kemudian lewatlah Rasulullah SAW melihat keluarga tersebut, hanya bisa mengatakan sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian itu adalah surga. Maka di sini jamaah sekalian kita bisa bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang terdahulu. Maka di situ kita akan banyak-banyak bersyukur. Nasabah ini makhluk alhamdulillah. Kemana? Ya rolo diandre kemana? Ya rolo diuniungnya kemana? Nah sekarang bagaimana kita bersabar dalam menjalani perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bersabar dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini juga adalah perkara yang susah. Anu dipuji tapi disuruh disalahin. Itu diperlukan kesabaran. Bagi seorang laki-laki suka sama perempuan, ya, anak-anak muda suka sama perempuan tapi dilarang dekati, jangan, kalau belum dinikahi jangan dekati. Ini adalah ujian kesabaran. Dipuji Tuhan apa disuruh disalahin? Merasa gitu. Ya. Seorang misalnya suka minum khamar, puji minum baloe, ya, puji minum baloe, tapi Allah mengharamkan namanya khamar. Di situ perlu kesabaran, harus ditinggalkan karena itu adalah larangan Allah. Maka di situ harus ada kesabaran. Ya, orang yang pakai narkoba, mereka suka pakai narkoba. Ya, dan memang perkara-perkara seperti itu akan membuat kita ketagihan, membuat kita senang, fly, yang kerja mabuk. Nah, puji mana tuh? Tapi karena Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan perkara tersebut, maka kita harus sabar dalam menjalaninya. Maka jamaah sekalian melihat, puasa sesungguhnya melatih kita untuk menjadi orang yang bersabar. Nah, sabar, anu dipuji sebenarnya Andre, inumnya halal semua, tapi karena masuk bulan Ramadan kita dilarang untuk mengerjakan itu semua. Itu menunjukkan betapa kita ini sabar dalam menjalani segala perintah dan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar yang terakhir adalah disebutkan oleh para ulama adalah sabar ketika mendapatkan musibah, ketika menetapi segala takdir Allah yang baik dan yang buruk. Seperti yang kami katakan tadi, kehidupan kita ini tidak berlangsung normal-normal saja. Suatu saat kita akan diuji dengan kesusahan. Hari ini kita berkumpul dengan keluarga, suatu saat satu persatu keluarga kita akan meninggalkan kita. Seorang suami akan kehilangan istri atau sebaliknya, seorang istri akan kehilangan suami. Maka di situ akan diuji kesabaran kita. Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis karena menangisi kematian anaknya. Kemudian Rasulullah menasihati wanita tua tersebut. Asal minta sabarati, Bu, semua akan kembali kepada Allah.
nasi orang makun raya macam betiko, baca diko, amat dengan kamu bisa berbuat menasihati sahabat karena bukan kamu yang merasakan. Wanita ini tidak tahu bahwa dia adalah Rasulullah, yang nasihati adalah Rasulullah. Kemudian setelah berlalu datang sahabat, dia tahu tak siapa tadi yang nasihati kamu? Bu, yang tadi nasihati Anda itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian ibu itu mengatakan, astagfirullah, saya tidak tahu. Kemudian wanita itu kemudian menyusul Rasulullah dan meminta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu bahwa engkau tadi yang menasihati saya. Maka kemudian Rasulullah menasihati wanita ini, kemudian mengatakan, innamas sabru fi sadaqatil ula. Wahai ibu, yang namanya kesabaran itu terletak di awal kejadian. Jadi apa pelajaran dari sini? Pelajaran adalah seseorang itu harus bersabar ketika mendapati namanya musibah. Kemudian yang kedua, yang namanya kesabaran itu terletak di awal kejadian. Agar ya kita ditimpa dengan sebuah kematian, terkadang apa ulama jatuh. Wah, mana kayak mati ke sini macam itu, macam dia bertengger. Mana kerja dia boleh dosa berani dan sengaja. Ya padahal kata para ulama yang sabar itu mulai sejak kejadian itu kita harus sabar, tidak boleh kita mencaci maki. Ya, biasanya ini yang perempuan yang sepertinya, apalagi kalau dia cinta sekali sama suaminya, ketika terjadi tiba-tiba kematian, akhirnya dia kemudian sembarangan bilang. Ya tidak semua ya, tapi ada saja wanita. Maka ini yang dinamakan di dalam agama kita ada namanya aniyaha. Apa itu aniyaha? Aniyaha itu adalah meratap. Meratap ini digolongkan oleh para ulama sebagai dosa yang besar. Kenapa? Karena seakan-akan orang yang ditimpa musibah ini tidak ridho, tidak senang dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka jamaah sekali melihat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersabar dalam menjalani segala kehidupan kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian menjalani segala ketentuan Allah, baik ketika kita berbahagia maupun ketika kita sedang mengalami penderitaan. Insya Allah kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang bersabar adalah pahala tanpa batas. Inilah yang kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Terakhir kembali mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan suatu waktu lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam waktu yang berbeda, dan mudah-mudahan persaudaraan ini terus terjadi sampai bukan hanya di dunia ini, tapi kita juga berharap persaudaraan ini akan berlanjut di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Lebih dari kurang yang mohon maafkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.